Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen berkata, sepertinya aku perlu mencoba melihat keterampilanmu. Pencuri berkata, ya akan aku tunjukkan keahlianku. Telapak tangan pencuri melambai di depan mata Ye Chen. Pencuri berkata, apakah ada perasaan dingin? Ye Chen menjawab, sepertinya sedikit dingin. Setelah melakukan keahliannya, si pencuri melemparkan sepasang celana dalam di hadapan Ye Chen. Si pencuri menggunakan keahliannya untuk mencuri celana dalam Ye Chen. Apa? Di malam hari, masih sangat sepi, tetapi ada jeritan Ye Chen di pegunungan karena celananya terlepas. Di sini Ye Chen memukuli si pencuri dengan bertubi-tubi sampai mukanya bengkok. Melihat Ye Chen lagi, siap untuk mengenakan celananya. Segera, angin sepoi-sepoi bertiup, dan bayangan gelap melintas. Melihat lebih dekat, itu adalah Liu Neng muncul. Liu Neng terbatuk, dan bergegas ke pencuri itu. Siapa ini pemimpin? Ye Chen berkata, dia perampok makam, dia mencuri barang-barang, pencuri handal dengan keahlian khusus. Ye Chen masih mengemasi pakaiannya, dan celananya ditangguhkan, karena takut celananya akan terbang lagi. Ye Chen berkata kepada Liu Neng, apa, keluarga Wu Tian sekarang ada di Chu Selatan? Baru saja tiba, jawab Liu Neng, dan sekarang lebih dari 80% keluarga Wu Tian sedang membantu membangun tembok kota. Oke, lakukanlah. Kata Ye Chen. Liu Neng pun pamit dan memberi hormat pada Ye Chen lalu pergi. Ya, di sini Ye Chen akan kembali ke istana Haus Darah lagi. Adapun tujuannya Ye Chen balik lagi ke markas utama istana Haus Darah, juga sangat jelas, yaitu mengumpulkan orang-orang dengan kekuatan yang memiliki garis keturunan khusus yang ditangkap istana Haus Darah. Meskipun orang yang diselamatkan oleh Ye Chen sebelumnya yang memiliki garis keturunan khusus telah dikirim ke Chu Selatan, banyak kekuatan garis keturunan khusus yang masih ada di Istana Haus Darah dan masih terpenjara. Orang yang memiliki keturunan garis darah khusus itu adalah harta karun, dan harta karun yang besar untuk memperkuat pasukan di masa depan. Bahkan setelah penghancuran Sekte Zhengyang, Ye Chen juga mengirim seseorang untuk menemukan garis keturunan khusus yang dikumpulkan oleh Raja Falun, tetapi tidak dapat menemukannya. Adapun keturunan darah khusus yang dikumpulkan oleh Raja Falun, Ye Chen menduga telah mati, tetapi sekarang istana Haus Darah benar-benar tidak akan melepaskannya. Di malam yang gelap, aula istana Haus Darah mengeluarkan suara kerasian Luo. Seluruh orang dalam keadaan gila karena kehilangan banyak orang yang memiliki garis keturunan darah khusus. Di sini, Ye Chen sekali lagi tiba tidak jauh dari pegunungan istana Haus Darah. Berbeda dari sebelumnya, kali ini istana Haus Darah memberkati 9 arai yang kuat, dan meski membuka mata roda abadi tidak bisa melihat pemandangan di dalamnya. Arai ini tidak bisa menghentikanku. Ye Chen tersenyum dan melemparkan jalan surgawinya ke dalam lubang hitam ruang angkasa. Itu masih rute sebelumnya, menyelinap ke pegunungan istana Haus Darah secara diam-diam. Begitu Ye Chen masuk, Ye Chen mendengar teriakan dari segala arah. Melalui ruang hampa, Ye Chen melihat sekeliling, dan ada orang kuat istana yang Haus Darah berpatroli bolak-balik, dan ada susunan pengetahuan kekosongan besar di udara, yang selalu terbuka. Selalu siap untuk beberapa situasi yang tidak terduga. Ye Chen berjalan perlahan di kehampaan, dan mata roda abadi melihat sekeliling, berharap menemukan tempat persembunyian orang yang memiliki keturunan darah khusus. Namun,
Setelah mencari, Ye Chen tidak merasakan sedikit pun nafas dari keturunan darah khusus. Tersembunyi begitu diam-diam, Ye Chen berhenti dan mengerutkan kening. Pegunungan Istana Haus Darah adalah salah satu tempat terpenting di Istana Haus Darah, tetapi sangat rahasia. Bagaimana orang itu bisa masuk? Sekelompok 9 pria kuat Haus Darah di luar berbicara diam-diam tetapi mereka semua dalam keadaan suram. Pertahanan pegunungan Istana Haus Darah sangat sombong. Tidak mungkin orang dapat mencuri tanpa membuat kita khawatir. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pergi. Ye Chen keluar dari ruang hampa, dan tidak menggunakan wujud aslinya, tetapi menggunakan tetua darah. Selama tidak ada orang dengan menggunakan mata di langit, Ye Chen tidak akan diketahui. Sepanjang jalan, Ye Chen mendengar suara penghormatan dari setiap orang yang melihatnya, tetapi Ye Chen pada dasarnya mengabaikannya. Tiba-tiba, Ye Chen menginjakkan kaki di aula di puncak Istana Haus Darah. Ketika Ye Chen masuk, pria kuat Haus Darah di aula bangkit dengan tergesa-gesa dan memberi hormat dengan hormat kepada Ye Chen. Ye Chen tidak berbicara, tetapi matanya menyipit menyapu semua orang yang hadir. Matanya sangat tajam, dan aura yang kuat membuat orang-orang di ruangan itu tidak berani berbicara. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada seorang lelaki tua berjubah darah. Pria di sini, pria tua berjubah darah. Yang lainnya, keluarlah. Ye Chen berbicara, tetapi itu membuat banyak orang di aula menghela nafas lega, seperti pengampunan, dan berjalan keluar dari aula. Setelah mereka pergi, Ye Chen melambaikan tangannya menggunakan arai dan menutup aula dari dunia luar. Apa pendapatmu tentang malam ini? Ye Chen melangkah ke singgasana, bertindak dengan cara yang berbeda, dan lelaki tua berjubah darah itu juga tercengang. Bawahan mengira ada seorang penyusup sangat hebat sehingga bisa mengambil puluhan orang dari sisi. Orang tua berjubah darah itu berkata dengan tergesa-gesa. Ye Chen berkata, lalu aku bertanya padamu, di mana sisanya orang-orang yang memiliki keturunan darah khusus dipindahkan. Namun, masalahnya adalah lelaki tua berjubah darah itu sedikit mengernyit, dan matanya sedikit menyipit. Tetua berjubah darah berkata, mungkin ada di kuil Shen Luomen. Orang tua berjubah darah itu berkata, apakah kamu yakin? Ye Chen menatap lelaki tua berjubah darah itu sambil tersenyum. Ye Chen tidak tahu apakah lelaki tua berjubah darah itu mengatakannya benar, tetapi Ye Chen harus bertanya seperti ini, menggunakan kalimat ini untuk meringkas lelaki tua berjubah darah. Anda tampaknya sedikit berbeda hari ini dari biasanya. Orang tua berjubah darah tidak menjawab pertanyaan Ye Chen, dan ketika dia berbicara, matanya menyipit lagi. Ye Chen berkata, kenapa kau berpendapat aku terlihat berbeda? Ye Chen memandang lelaki tua berjubah darah itu dengan penuh minat. Apa yang membuat Ye Chen tidak responsif adalah bahwa lelaki tua berjubah darah itu tiba-tiba berdiri, menyerang dengan pedang pembunuh berwarna darah di dalamnya, dan masih ada petir hitam, dan lubang pedang menembus ruang, langsung mendekati hati Ye Chen. Dengan jarak seperti itu, lelaki tua berjubah darah itu melakukan serangan yang tidak terduga, meski sudah terlambat bagi Ye Chen untuk menanggapi. Di tempat, Ye Chen tertusuk bahunya. Berkat fakta bahwa Ye Chen telah melakukan terlalu banyak gerakan di detik sebelumnya, jika tidak, alisnya akan tertusuk. Ye Chen dengan cepat mundur 7 atau 8 kaki sebelum dia berhenti. Mungkin Ye Chen terlalu percaya diri, dan terlalu percaya diri untuk meremehkan lelaki tua berjubah darah itu. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya.
Hari ini dia benar-benar frustrasi. Ye Chen terlalu percaya diri. Kali ini ada perbedaan mendasar antara menyamar sebagai leluhur Xuanzun dan terakhir kali menyamar sebagai leluhur Yanzun. Saat menyamar sebagai Yanzun, Ye Chen memiliki ingatan tentang leluhur Yanzun, tetapi menyamar sebagai leluhur Xuanzun, Ye Chen tidak memiliki ingatan tentang leluhur Xuanzun. Fakta telah membuktikan bahwa, hanya dengan berkedip-kedip, kekurangan dapat terungkap kapan saja, bahkan jika tidak ada mata langit, akan diketahui. Sekarang, kamu bisa melepas topengmu. Lelaki tua berjubah darah itu tersenyum tipis, dan ada sedikit darah gelap di mata berwarna darah itu. Ye Chen berbalik dan berlari. Kemana harus pergi? Orang tua berjubah darah itu lebih cepat, berkedip seperti angin dan kilat, mengejar Ye Chen dalam sekejap. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengejarku. Apa yang tidak diharapkan oleh lelaki tua berjubah darah itu adalah bahwa Ye Chen, yang baru saja berbalik dengan cepat, dan langsung menyerang dengan serangan pedang. Tetua berjubah darah terkena serangan. Dia tidak bisa menghindar dari jarak seperti itu. Di tempat, dadanya ditembus oleh pedang Ye Chen, dan tetua berbaju darah meraung mengerikan masih berkecamuk di dalam dirinya. Ye Chen mengungkapkan dua baris gigi putih. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Orang tua berjubah darah itu sangat marah. Meskipun dia mengatakannya di mulutnya, dia harus mundur dengan cepat. Tentu saja, Ye Chen sudah meraih salah satu lengannya. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Dengan mengatakan itu, mata roda abadi berubah, dan pusaran hitam muncul. Ye Chen telah memasuki lubang hitam di ruang angkasa, dan lelaki tua berjubah darah itu diseret bersama. Ya, di lubang hitam ruang, keduanya muncul secara berurutan. Ye Chen baik-baik saja, karena sering berkunjung ke lubang hitam di luar angkasa. Sedangkan orang tua berjubah darah, pertama kalinya memasuki lubang hitam di luar angkasa, keduanya beristirahat sejenak. Ketika dia melihat dunia gelap di sekitarnya, wajahnya masih ketakutan. Ini, tempat apa ini? Orang tua berjubah darah itu bergidik, dan tanpa sadar mengeluarkan manik spiritual yang menyala. Tetapi setelah melihat kegelapan tak berujung di sekitarnya, dia tiba-tiba merasakan dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuatnya berpikir bahwa ini adalah neraka gelap tak berujung. Kamu pintar, tetapi kamu telah membuat kesalahan fatal. Ketika lelaki tua berjubah darah itu ketakutan, suara gemericik terdengar, tetapi dia hanya mendengar suaranya, tetapi tidak melihatnya. Kamu terlalu percaya diri, karena terlalu percaya diri, tidak memanggil orang-orang kuat istana haus darah untuk membantumu untuk pertama kalinya. Siapa? Keluarlah. Orang tua berjubah darah itu tampak pucat, tetapi tidak berani bergerak, hanya berdiri dan menggeram dengan liar. Dan karena kepercayaan dirimu, kau ditakdirkan untuk tidak keluar dari lubang hitam ini. Suara Ye Chen berlanjut, Ye Chen melangkah keluar dari kegelapan, rambutnya menjadi berwarna darah, menggunakan mode iblis, membuat tetua berbaju darah mengira adalah iblis yang berjalan keluar dari neraka. Apa? Lubang hitam luar angkasa. Ini lubang hitam luar angkasa. Orang tua berjubah darah, seolah-olah dia tahu nama dari lubang hitam luar angkasa. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah ada orang di dunia ini yang bisa dengan bebas keluar masuk lubang hitam di luar angkasa. Kekuatan supernatural seperti itu jauh melampaui apa yang bisa dia pahami. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia terlalu percaya diri.
Jika dia memanggil orang kuat istana haus darah pada saat dia menyadari bahwa Ye Chen bukanlah leluhur darah, situasinya akan sangat berbeda. Dan kecerobohan membuatnya lebih buruk daripada bahaya. Tidak jauh dari situ, Ye Chen memeluk tangannya di dadanya dan menatap lelaki tua berjubah darah itu dengan penuh minat. Kepercayaan diriku membuatku sempurna. Dengan kepercayaan dirimu, tetapi ini memberiku kesempatan. Siapa kamu? Orang tua berjubah darah menatap Ye Chen dengan ganas. Panggil saja aku Ye Chen. Ye Chen tersenyum dan membuka topeng hantu yang menutupi wajahnya. Anda melihat wajah asli Ye Chen, lelaki tua berjubah darah mengencangkan matanya, mundur selangkah tanpa sadar, dan menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kenapa kau masih hidup? Aku melihat kau sudah mati. Tidak ada yang tidak mungkin, kata Ye Chen, matanya dingin, dan Ye Chen siap memukulnya. Orang tua berjubah darah yang masih dalam keadaan teror keterkejutan dengan keberadaan Ye Chen yang membawanya ke lubang hitam luar angkasa. Orang tua berjubah darah berkata, bahkan jika aku mati, kamu harus ikut mati bersamaku. Orang tua berjubah darah menjawab, roh agung itu terbakar seperti api, dan dia melambaikan tangan untuk menutupi segel kuno dan menekan Ye Chen. Ye Chen begitu kuat sehingga menyancurkan serangan dengan tangan kosong, mencampur banyak metode rahasia, menembus segel langit kuno, dan bahkan lelaki tua berjubah darah itu terkejut. Dalam kemunduran, lelaki tua berjubah darah itu merasakan lautan badai. Kamu akan mati dengan sangat menyakitkan. Ye Chen menyerang lagi, memegang pedang Cixiao di tangannya. Melihat ini, lelaki tua berjubah darah itu tidak bertarung, dan berbalik dan lari. Mau lari kemana kau? Cahaya hati Ye Chen berkedip, dan muncullah wadah besi dewa kekacauan dan peta Kyushu Suantian terbang secara berurutan, meledak dari kekuatan besar dunia, dan lelaki tua berjubah darah yang baru saja terbang beberapa kaki hancur di tempat. Ye Chen menyerang seketika, sebelum lelaki tua berjubah darah itu menstabilkan tubuhnya, Ye Chen menembus dan hainya dengan lubang pedang. Apa? Jeritan lelaki tua berjubah darah itu menjerit, tetapi di lubang hitam luar angkasa yang tak berujung, tidak ada gema sama sekali. Awalnya, pada saat yang sama, tetua berjubah darah di tahap Heavenly Immortal setengah langkah bukannya tanpa kekuatan untuk bertarung, tetapi dia takut untuk bertarung ketika berada di lubang hitam luar angkasa karena ketakutan. Ini adalah yang paling mengerikan, kalau tidak dia tidak akan kalah begitu cepat. Jurus pencarian ingatan jiwa. Telapak tangan Ye Chen telah ditekan ke kepala lelaki tua berjubah darah, dan pencarian ingatan jiwa yang mendominasi dengan kuat menjara ingatan lelaki tua berjubah darah itu. Orang tua berjubah darah mengeluarkan jeritan karena kesakitan, tetapi dia sangat lelah sehingga dia lebih rendah dari semut di depan Ye Chen, dan tidak ada cara untuk menolaknya. Tiba-tiba jeritan itu berhenti dan suasana kembali sunyi. 3 atau 2 detik kemudian, Ye Chen, yang telah mencerna ingatan lelaki tua berjubah darah, perlahan membuka matanya, tetapi ekspresinya sedikit aneh. Sungguh mengejutkan bahwa orang-orang keturunan darah khusus ada di kuil Shen Luomen. Ye Chen seharusnya terkejut, karena ketika dia bertarung dengan Pak Tua Jubah Darah di aula besar, Pak Tua Jubah Darah juga berbicara tentang kuil Shen Luomen. Ye Chen pikir itu berbohong apa yang dikatakan tentang keberadaan orang-orang keturunan darah khusus yang ditangkap, dan ternyata itu benar.